perkataan Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan Syekh Al-Azhar Kairo, yang pernah mengatakan bahwa masyarakat jahiliyah Arab itu tidak pernah mengingkari wujud Allah. Digarisbawahi wujud Allah. Di Al-Quran pun nggak ada ayat yang ingin membuktikan wujud Allah, tetapi Al-Quran menekankan. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Zaim. Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Teman-teman, mungkin ada yang belum tahu ya, atau ada yang pernah mendengar tetapi hanya sekilas saja, kalau bahwa masyarakat Arab di masa Nabi itu sebenarnya masih percaya Allah. Apakah benar? Lalu apa bedanya dong dengan kita ini yang meyakini Allah sebagai Tuhan? Yuk kita bahas sama-sama. Kita tentu tahu ya, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, sudah ada nabi-nabi yang mendahului beliau dalam mengajarkan ajaran Islam di Jazirah Arab. Misalnya, ada Nabi Hud yang diutus Allah kepada kaum Ad ya, yang tinggalnya di Al-Ahqaf, sekarang Yaman. Ada juga Nabi Soleh yang diutus kepada kaum Thamud di Al-Hijr, suatu wilayah antara Hijaz dan Tabuk, yakni Arab Saudi. Nabi Syuaib juga diutus di Jazirah Arab, tepatnya di Madian, daerah yang berbatasan dengan Syam. Dan yang sering kita dengar adalah Nabi Ismail ya, putra Nabi Ibrahim, yang saat itu tinggal di Makkah bersama ibunya Hajar. Singkat cerita, Nabi Ibrahim inilah yang mengajarkan ajaran tauhid, lalu dilanjutkan oleh putra beliau Ismail dan Ishak. Nah, masyarakat Arab itu secara umum percaya Allah ya, seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim. Namun seiring berjalannya waktu, ajaran Nabi Ibrahim ini luntur dan akhirnya disalahpahami. Jadi meskipun mereka masih menghormati Nabi Ibrahim, namun ajaran beliau sudah tidak murni lagi. Jadi masyarakat jahiliyah saat itu ya mengakui adanya Allah atau wujud Allah. Mereka juga percaya kalau Allah itu ya pencipta alam raya, tetapi secara substansi dan rinciannya berbeda dengan ajaran Nabi Ibrahim. Ini misalnya seperti yang direkam oleh Al-Quran yang berbunyi, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka pasti berkata, yang menciptakan adalah Allah. Masyarakat jahiliyah juga berargumen bahwa penyembahan mereka terhadap berhala-berhala adalah sebagai perantara saja. Kata mereka, Allah ini terlalu tinggi sehingga perlu adanya perantara antara manusia, antara kita dengan Allah. Mereka juga kemudian menjadikan malaikat sebagai perantara. Kemudian mereka juga membuat patung atau berhala untuk disembah. Nah, ini nih seperti disebutkan Al-Quran surah Az-Zumar ayat 3, yang artinya kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu kata orang musyrik. Sebab turunnya ayat ini sendiri berkaitan dengan 3 suku, suku Amir, suku Kinanah, dan Bani Salimah. Mereka adalah penyembah berhala dan berkata bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Jadi teman-teman, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa mereka percaya Allah sebagai Tuhan, tetapi mempersekutukan Allah ya. Inilah yang kemudian dikecam oleh Islam. Jadi selain itu, apa bedanya dong dengan ajaran Islam sendiri? Perkataan Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan Syekh Al-Azhar Kairo, yang pernah mengatakan bahwa masyarakat jahiliyah Arab itu tidak pernah mengingkari wujud Allah. Digarisbawahi wujud Allah. Di Al-Quran pun nggak ada ayat yang ingin membuktikan wujud Allah, tetapi Al-Quran menekankan tentang keesaan Allah ya. Nah,
Karena itulah mereka tetap dinamakan musyrik. Karena apa? Karena meskipun percaya Allah sebagai Tuhan, tetapi masih menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Jadi dosa syirik inilah yang kemudian menjadi dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Jadi kira-kira gitu ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Boleh usul mau bahas apa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.